Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat, sehingga mendapat kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021. Namun anak-anak, perlu kita sadari pada pembelajaran di semester 1 ini kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh karena pandemi corona belum berlalu dari Indonesia tercinta ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai pembelajaran daring yang pertama ini. Anak-anak bisa lihat, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi yang pertama kalian terima adalah teks laporan percobaan dengan kompetensi dasar 3.1. Apa materinya? Teks laporan percobaan. Coba perhatikan. Ada 3 tujuan pembelajaran untuk materi KD 31 anak-anak. Dapat kalian baca. Yang pertama, setelah pembelajaran berakhir, nanti anak-anak diharapkan untuk dapat menemukan pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi informasi pada teks laporan percobaan. Nah, perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut ini. Ini percobaan uji karbohidrat anak-anak. Tidak perlu ibu bacakan, anak-anak bisa membaca sendiri dan nanti bisa mencermati lebih lanjut dengan memutar ulang videonya. Ada 2 bagian yang ibu ambil dari sumber yang tertera pada layar ini. Baik, kita lanjut kepada kegiatan 1 anak-anak. Nah, setelah tadi mengamati contoh teks laporan percobaan, coba untuk menggali pengetahuan awal kalian, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kalian ketahui tentang teks laporan percobaan? Bagaimana jawabmu? Tadi sudah ada contohnya.
Mungkin ada kesulitan? Baik. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa memahaminya dengan mencari informasi atau data pada buku paket kalian, bisa juga dari sumber lain, untuk menemukan pengertian, ciri-ciri, dan informasi pada teks laporan percobaan. Dan bila perlu, anak-anak bisa mendiskusikan bersama teman kalian, tetapi hanya bisa kalian lakukan melalui telepon, WhatsApp, atau video call. Barangkali dengan berdiskusi, kalian lebih mudah memahaminya. Begitu bukan? Nah, sekarang ikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 2. Nah, tadi untuk memahami tentang teks laporan percobaan sudah ada contoh, ada buku paket, bisa mengambil juga dari sumber lain, bisa dilakukan dengan belajar sendiri atau berdiskusi dengan perangkat yang kalian miliki. Nah, sekarang tugas KD1 merupakan kegiatan yang kedua. Nah, setelah kalian ada pemahaman tentang teks laporan percobaan, ikuti kegiatan selanjutnya. Nomor 1, bacalah buku paketmu halaman 10 dan 11, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan, anak-anak. Pada halaman 10 dan 11 ada 3 contoh teks laporan percobaan. Yang pertama, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Berdasarkan pertanyaan yang pertama atau A ini, dapat kita pastikan bahwa ketiga teks tersebut tidak sama. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Manakah teks yang termasuk laporan? C. Manakah yang termasuk eksplanasi? Dan D. Manakah teks yang termasuk deskripsi? Ada 3 nama teks: laporan, eksplanasi, dan deskripsi. Ini menunjukkan bahwa ketiga teks yang terdapat pada halaman 10 dan 11 berbeda. Kalau teks laporan jelas materi kita kali ini. Namun bagaimana dengan teks eksplanasi? Ayo, masih ingat materi kelas berapa, anak-anak? Iya, materi kelas 8. Semester berapa? Iya, semester 1. Lalu bagaimana dengan teks deskripsi? Materi kelas berapa? Iya, kelas 7. Semester berapa? Semester 1 juga. Nah, nanti anak-anak bisa mencermati kembali. Dan yang E, setelah mencermati ketiga contoh teks tersebut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan itu? Nah, tugas KD 31 nomor 1 ada 5 pertanyaan. Kita lanjut dengan tugas nomor 2, anak-anak. Bagaimanakah ciri-ciri teks laporan percobaan? Yang ketiga, bacalah dengan cermat 3 model teks laporan pada halaman 12 dan 13. Kemudian temukan informasi yang terdapat pada ketiga contoh model teks laporan tersebut. Jadi, tugas yang ketiga,
Nanti ada 3 jawaban. Informasinya apa? Kamu tulis secara singkat saja. Nah, di sini ada catatan anak-anak. Tugas-tugas tersebut kalian kerjakan di Microsoft Teams. Oke. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam belajar, Ibu lampirkan materi pembelajaran. Tentang apa materinya? Anak-anak bisa membaca sendiri. Yang pertama tentang pengertian teks laporan percobaan dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada berapa anak-anak ini? Ada 7. Dibaca dengan cermat ya. Baik. Setelah ada paparan tentang teks laporan percobaan, bagaimana anak-anak? Kalian makin paham, bukan? Tentunya begitu ya. Baiklah, mari kita lanjut pada kompetensi dasar berikutnya. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Oke. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Iya. Apa tadi yang kalian dengarkan? Ini Mars PPK, penguatan pendidikan karakter. Di situ tercantum berapa karakter tadi? Iya, 5 karakter inti yang harus kalian kuasai. Ibu berharap anak-anak bisa membawakan atau menyanyikan Mars PPK atau penguatan pendidikan karakter. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.1. Masih mengenai materi teks laporan percobaan anak-anak. Pada KD 4.1 ini, tujuan pembelajarannya adalah ini. Di akhir pembelajaran diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menyimpulkan 1. Tujuan, 2. Bahan atau alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat laporan hasil pada teks laporan percobaan. Nih, jadi anak-anak nanti diharapkan dapat menyimpulkan
tujuannya apa, bahan alatnya apa saja, langkah-langkah kerjanya bagaimana, dan laporan hasil dari percobaan itu bagaimana. Kalian identifikasi dulu pada teks laporan yang kalian baca. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, seperti tadi, untuk menguji pengetahuan awal kalian, ada pertanyaan anak-anak. Apa yang kalian ketahui tentang tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil percobaan itu? Ya, anak-anak bisa menjawabnya loh. Meskipun ibu tidak mendengar. Bagaimana? Ada kesulitan? Nah, seperti tadi, jangan menyerah anak-anak. Untuk menemukan jawabannya, biasakan untuk mencari informasi atau data tentang hal tersebut di buku paket. Berarti anak-anak harus rajin membaca atau sumber lain. Anak-anak kan biasa menggunakan telepon genggamnya untuk mencari sesuatu. Nah, bila perlu diskusikan dengan teman kalian. Namun ingat loh, hanya bisa kalian lakukan melalui telepon, WhatsApp, atau video call. Tidak boleh anak-anak bergerombol untuk berdiskusi bersama. Masih menggunakan protokol kesehatan, tidak boleh seperti itu. Oke, nanti akan melanggar physical distancing. Oke. Sekarang kegiatan 1, latihan dulu anak-anak. Tadi sudah ibu sarankan untuk membaca atau mencari informasi dari buku paket atau sumber lain. Tentu sudah ada pemahaman, bukan? Nah, sekarang ada latihan. Bacalah dengan cermat contoh laporan hasil praktikum tentang jaringan Zilem. Di mana? Di buku paket kalian, halaman 17 sampai dengan 20. Nah, ini seperti kamu lihat ya, ada animasinya. Membaca. Jadi jangan biasa mencari jawaban instan. Seperti makanan saja. Nah, selanjutnya. Setelah membacanya, nah, coba temukan. Apa tadi? Tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah kerja, dan hasil percobaan pada contoh tersebut. Jadi dibaca kembali. Bagaimana jawaban kalian? Sama tidak dengan jawaban berikut ini? Harus sama ya? Karena mudah. Pertanyaan pertama, tujuannya untuk apa? Kamu bisa lihat yang bernomor 1. Kemudian alat dan bahan ada pada nomor 3. Di mana ya di contoh laporan tadi? Langkah-langkah atau bisa disebut prosedur, anak-anak jangan bingung kalau mendapati istilah ya. Prosedur itu sama dengan langkah-langkah kerja, sama dengan cara kerja. Nah, bagaimana langkah-langkah kerjanya ada pada nomor 4. Sedangkan hasil percobaannya tercantum pada nomor 5. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut pada kegiatan 2 berikut ini. Nah, lagi-lagi setiap kali ada tugas anak-anak. Mengapa ada tugas? Iya, untuk menguji pemahaman kalian. Apakah kalian bisa menerima materi ini, memahami, sehingga mampu mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Bacalah teks laporan percobaan tentang apa? Bukan jaringan Zilem lagi, tapi tadi yang contoh di depan, percobaan uji karbohidrat. Kemudian, tulislah yang sesuai tadi, tujuan pembelajaran. 1, tujuan. 2, alat atau bahan.
3 langkah-langkah, dan yang keempat hasil percobaan pada teks tersebut. Dengan catatan tugas ini dikerjakan di Microsoft Teams. Nanti anak-anak makin lancar saja menggunakan ini, aplikasi ini. Oke, ada pertanyaan? Bisa kalian sampaikan kepada ibu lewat WhatsApp bisa, pesan suara bisa, kemudian telepon juga bisa dengan melalui WA grup kelas atau dengan cara japri, hubungan langsung kepada ibu. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran daring pertama KD 31 dan 41 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Perhatikan tulisan yang ibu cetak merah ini. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran daring yang pertama kalinya ini? Maksud saya adalah yang ibu sampaikan, bukan pembelajaran daring yang dari beberapa mata pelajaran khusus untuk yang ibu bawakan. Nah, tulislah kesan kalian pada secari kertas, tidak pakai lama. Setelah mengikuti pembelajaran ini, langsung saja kalian tentu akan merasakan kesan. Kesan itu sesuatu yang sulit dilupakan, dan tidak harus kesan baik anak-anak. Ungkapkan kesan kalian, kelebihan dan kekurangan yang ibu sampaikan di sini. Terserah anak-anak mau menanggapi di bagian mana. Jadi namanya kesan itu tidak harus selalu yang baik-baik, biar nanti ibu senang, itu tidak. Terserah. Kemudian tulisan tersebut kalian foto dan kirim kepada guru melalui WA grup kelas kalian, atau boleh dengan WA pribadi langsung kepada ibu. Nah, ada yang belum tahu nama saya ya? Dari tadi belum saya perkenalkan. Karena kalian sudah kelas 9, meskipun ibu mengajar baru di kelas 9, tentu kalian sudah tahu siapa ibu dan namanya siapa, rumahnya di mana. Jadi tidak perlu ibu memperkenalkan diri. Nah, semoga hasil belajar kalian memuaskan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.